Sejarah mungkin akan mencatat bahwa pemerintahan yang paling bobrok dan rusak adalah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya pertegas bahwa sejarah pasti akan mencatat pemerintahan yang paling bobrok dan paling rusak itu adalah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Indonesia ini sudah merdeka 80 tahun. Di bulan Agustus tahun 2025 ini, tepatnya di tanggal 17 Agustus nanti, kita akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Tetapi adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan, adalah sebuah realita yang terjadi di bangsa ini, bahwa kemerdekaan itu bukan milik kita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tetapi kemerdekaan itu tampaknya hanya dirasakan oleh mereka-mereka yang punya jabatan, oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakannya selalu tidak berpihak kepada rakyat. Kita rakyat selalu dibuat kecewa. Kita rakyat selalu dibuat marah. Coba bayangkan, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji dari para hakim yang ada di bangsa ini naik hingga 280%. Sementara kita yang adalah rakyat jelata masih ada begitu banyak yang hidupnya di bawah kolong jembatan. Masih ada begitu banyak yang ngemis di lampu merah. Pembangunan infrastruktur di bangsa ini masih ada begitu banyak yang rusak dan bobrok. Tetapi Prabowo Subianto seolah-olah tidak mempedulikan itu semua. Wajar bila hari ini, di bulan Agustus tahun 2025 ini, masyarakat Indonesia bukannya mengibarkan bendera merah putih, tetapi masyarakat Indonesia malah mengibarkan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan, sebagai ungkapan mosi tidak percaya kepada pemerintah hari ini. Sangat memalukan. Presiden Prabowo Subianto benar-benar tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang merakyat, pemimpin yang punya rasa empati kepada orang-orang kecil. Semakin kesini, kita masyarakat Indonesia semakin disuguhkan dengan kebijakan-kebijakan bobrok, dengan keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat. Coba kita bayangkan, kalau seorang koruptor saja bisa dibebaskan oleh Prabowo Subianto, apalagi yang bisa kita harapkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apakah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan bisa diwujud nyatakan oleh Prabowo Subianto? Percayalah bahwa itu semua hanyalah narasi omong kosong. Wajar bila hari ini
masyarakat menjuluki Presiden Prabowo Subianto adalah presiden omon-omon. Wajar bila hari ini masyarakat mengungkapkan kekecewaan mereka kepada Bapak Prabowo Subianto. Mosi tidak percaya dengan pengibaran bendera One Piece ini sesungguhnya adalah tamparan keras kepada pemerintah hari ini. Sehingga tadi di awal video saya katakan dengan tegas bahwa sejarah pastinya akan mencatat pemerintahan yang paling bobrok ketika bangsa ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi, ini adalah ungkapan kekecewaan dari kita sebagai rakyat, dari saya sebagai rakyat kepada pemerintah hari ini. Kecewa karena keputusan-keputusan pemerintah sama sekali tidak pernah peduli dengan kehidupan rakyat jelata. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Inilah janji omong kosong dari seorang Prabowo Subianto yang pada akhirnya saya secara pribadi bisa menilai bahwa pemerintahan yang paling bobrok di bangsa ini adalah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Teruntuk Bapak Presiden Prabowo, mana makan gratisnya ini? Kami udah kelaparan ini di kelas. Udah lapar, ini udah lapar. Lapar kami ini lapar, Pak Prabowo. Udah mau 1 tahun nggak ada makan gratis di Kalimantan. Mana makannya Pak Prabowo? Kami udah lapar. Julianus Mauganan alias Ogen, penghina Jokowi, dibebaskan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita baca di berita, ini sangat lama sekali. Ogen ini adalah seorang doktor lulusan IPB, dan dulu beliau adalah orang yang paling keras mengkritik Pak Jokowi, bahkan mempertanyakan ijazah Pak Jokowi pada periode pertama, dan beliau ditangkap gara-gara memasang foto Pak Jokowi dengan Nikita Mirjani, dan dianggap itu sebagai sebuah pelanggaran, ya, Undang-Undang ITE. 2015-an beliau ditangkap. Jadi ini 2025 beliau dibebaskan, sudah 10 tahun berlalu di penjara. Pertanyaan saya, apakah ini tahanan politik? Ya, lalu bagaimana kira-kira tanggapan kalian sebagai netizen? Seorang penghina Jokowi periode pertama yang juga mempertanyakan ijazah Pak Jokowi dibebaskan oleh Prabowo. Coba tulis komentar kalian di bawah. Mulai saat itu saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika. Pemirsa sekalian,
Hari-hari belakangan ini, masyarakat Indonesia beramai-ramai menyuarakan mosi rasa tidak percaya kepada pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang blunder yang lahir dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Bangsa ini benar-benar rusak hari ini. Rusak ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak merakyat. Ngakunya macan Asia. Ngakunya pemimpin yang merakyat. Ngakunya akan memberikan makan gratis. Tetapi itu semua hanyalah omong kosong semata. Wajar bila pada akhirnya Prabowo Subianto dijuluki sebagai presiden omon-omon. Sangat miris ketika hari ini masih ada angka kemiskinan yang begitu tinggi di bangsa ini. Prabowo Subianto malah menaikkan gaji kepada para hakim. Para hakim pun dengan seenak jidat dan semanis udalnya mereka memberikan apresiasi atas pernyataan dari Prabowo Subianto itu. Mereka merasa bangga. Mungkin kemerdekaan itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang punya jabatan, oleh mereka yang punya kekuasaan. Dan apakah kita sebagai rakyat akan tetap diam? Tentu saja tidak. Pengibaran bendera One Piece yang hari ini mulai disoroti oleh media-media internasional. Influencer-influencer asing mulai beramai-ramai menyuarakan tentang pengibaran bendera One Piece ini, mau membuktikan bahwa negara ini dipimpin oleh orang-orang yang mengkhianati bangsanya sendiri. Merah putih terlalu suci untuk dinodai. Tetapi para penguasa di bangsa ini, pemerintah hari ini benar-benar rakus, benar-benar munafik, benar-benar tidak memikirkan tentang yang namanya kesejahteraan rakyat. Mereka hanya memikirkan kesejahteraan dari kelompoknya mereka. Rakyat yang selalu dikibulin, rakyat yang selalu diadu domba, sementara para penguasa di bangsa ini, mereka hidupnya berfoya-foya. Ngakunya akan memberantas korupsi di bangsa ini, tetapi pelaku koruptor malah dibebaskan oleh Prabowo Subianto. Ngakunya akan mengejar pelaku-pelaku korupsi sampai ke Antartika, sementara di depan mata malah Prabowo Subianto bebaskan. Sungguh, bangsa ini seolah-olah sudah tidak punya marwah. Bangsa ini seolah-olah sudah tidak punya harga diri, karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak tahu diri. Saya tidak mengerti kenapa kebijakan dan keputusan yang lahir dari pemerintah sama sekali tidak pernah memikirkan bahwa hari ini ada begitu banyak rakyat Indonesia yang hidupnya paling menderita, yang hidupnya di bawah kolong jembatan, yang ngemis di lampu merah, yang hidup di jalanan dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah seolah-olah merampok kekayaan alam yang ada di Indonesia ini hanya untuk para penguasa. Sungguh sangat memalukan. Inilah manusia-manusia yang tidak tahu diri. Manusia-manusia yang angkuh.
manusia-manusia yang tidak pernah memikirkan akan kehidupan rakyatnya. Pemirsa, ungkapan kekecewaan yang datang dari masyarakat Indonesia hari ini sesungguhnya adalah ungkapan rasa sakit hati. Adalah mosi tidak percaya. Biar dunia tahu bahwa bangsa Indonesia hari ini ngakunya saja, namanya saja sudah merdeka, tetapi kemerdekaan itu sama sekali tidak dirasakan oleh kita seluruh rakyat Indonesia. Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu semua hanyalah omong kosong semata. Semoga saja kita masyarakat Indonesia bisa sadar, ke depan jangan pernah terbuai dengan janji-janji manis dari manusia-manusia yang rakus akan kekuasaan. Janji-janji manis yang datang dari mereka sebagai penguasa. Tetapi mari kita berpikir kritis. Mari kita lawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat ini. Hari ini, yang kaya raya, mereka akan semakin kaya raya, tetapi kita yang miskin papa, sampai kapanpun, kita akan tetap diinjak-injak kalau model pemerintahannya seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang dalam pengambilan keputusan sama sekali tidak pernah memikirkan dengan susahnya rakyat, dengan penderitaannya rakyat. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya, termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor. Itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijajali dengan segala tagihan-tagihan pajak. Semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Bisa ditutup orang bank apa kita, rekening kita. Bisa dicuri orang uang kita. Itulah yang paling negatifnya untuk rakyat kecil. Janganlah dulu tentang masalah-masalah yang lain. Kenapa saya bilang negara kita ini sekarang tidak adil? Sementara sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak, hasil tambang kita banyak. Itu uangnya kemana semua? Seharusnya itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia. Tapi kita harus dibebani lagi dengan pembayaran pajak. Pajak inilah, pajak itulah, pajak inilah. Sementara kehidupan masyarakat sekarang semakin susah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ya.
kemakmuran yang bagaimana bisa kita temukan sekarang? Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Negara kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Negara yang baik-baik saja itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu sejahtera. Kita tidak boleh melihat segelintir orang yang kaya raya yang hidup di kota sana. Segelintir orang tersebut bukan melambangkan atau mencerminkan kehidupan bangsa ini yang bagaimana sekarang sedang morak-marik rakyatnya. Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang katanya jenderal macan Asia, ternyata hanya kucing ompong. Seperti apa peliharaannya itu? Bacot semua, bacot. Padahal demokrasi ekonomi itu harus, ya, ekonomi yang berkerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita jangan terbuai dengan kata-kata statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang ternyata adalah juga manusia bodoh, yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia ini naik. Naik kemana? Naik ke bulan. Semua pada ngeluh keuangan, pekerjaan yang susah, tapi harus dibebani oleh pajak-pajak. Negara harus mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pejabat-pejabat dengan segala rencana-rencana yang tak masuk akal, bullshit semua. Masa mau memikirkan rumah untuk anggota DPR lah, memikirkan rumah untuk inilah, menteri lah. Gila negara ini sekarang. Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri. Daripada kami rakyat ini turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Penegakan hukum amburadul, ya, yang Bapak berencana menaikkan gaji hakim lah 250%. Kan gila itu namanya. Menaikkan gaji pegawai negeri sipil lah, memberikan tanah untuk ormas-ormas lah. Pakai otak Pak, pakai. Anda itu dipilih, ya, bukan hanya untuk menjadi presiden saja, tapi tugas dan fungsi presiden itu harus sebagai penentu kebijakan-kebijakan, ya, bagaimana negara ini ke depannya, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang kemudian Bapak ajukan ke DPR untuk disahkan. Jenderal apaan kau? Kami masyarakat berhak mengkritik ketika presiden itu tidak bisa seperti apa yang rakyat harapkan. Pemberian amnesti lah, pemberian abolisi lah, jelas mereka adalah koruptor, tapi Bapak bebaskan. Kan lucu kau. Kami kira Bapak itu yang betul-betul macan Asia seperti yang Bapak gadang-gadang. Ternyata kau hanya kucing garong. Apa? Mau Bapak pidanakan saya? Nggak bisa lagi. Sudah ada peraturannya bahwa masyarakat dan rakyat bisa mengkritik presiden dan pejabat lain. Itu bukan penghinaan atau bukan fitnah. Kecewa kami rakyat ini melihat Bapak sebagai seorang presiden yang katanya macan Asia. Peliharaanmu pun kucing. Kau lihat orang di Arab sana, peliharaannya apa? Singa, macan. Ada kebijakanmu yang masuk akal, dan tak ada kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat. Makanan gratis. Makanan gratis apa? Untuk anak sekolah itu hanya untuk sebagai kamuflase aja itu. Karena memang tidak berbobot memberi makan rakyat. Bukan seperti itu caranya memberi makan rakyat. Bapak memberikan nasi kepada, memang ada baiknya, tapi lebih banyak tidak baiknya. Karena apa? Pengusaha-pengusaha catering itu yang beruntung.
Bahkan kadang anak-anak tidak dimakannya nasi itu. Karena apa? Kayak nasi kucing. Yang cocoknya itu dimakan oleh ternak. Penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Baru kali ini saya kepikiran, untung selama 2 periode Bapak Prabowo menjadi calon presiden, ya, tidak saya pilih. Terbukti sekarang kinerja Bapak itu bagaimana ketika sudah terpilih. Ternyata Bapak nonsen, omong kosong semua, omon-omon. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri, karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tapi pro pejabat, pro ormas, pro negara lain. Selain ketololan dengan menjual data ke Amerika Serikat, yang lebih tolol dan lebih absurd lagi adalah kebijakan PPATK berhak memblokir rekening di bank yang tidak terpakai selama 3 bulan. Itu pelanggaran hak asasi manusia, bos. Bapak belajar dari mana? Penasihatmu, menterimu dari mana pendidikannya semua? Kok semakin tolol gitu loh. Kemudian masalah tanah. Tanah yang tidak dikelola selama 2 tahun berturut-turut disita oleh negara. Kebijakan macam apa itu? Kok jadi kita mundur ke zaman sebelum kemerdekaan? Zaman kolonial, menghilangkan hak rakyat secara semena-mena. Seandainya itu tanah warisan, ya, jadi disita oleh negara karena tidak dipelihara atau dipakai selama 2 tahun. Peraturanmu peraturan goblok semua. Ya suka-suka orang terhadap tanahnya. Mau dibiarkan dulu dipakai sebagai lapangan bola kek, mau dibiarkan dulu untuk penghijauan kek, selama 2 tahun atau beberapa tahun, tapi negara akan menyitanya kalau tidak dipakai selama 2 tahun. Kan gila. Kalau mengeluarkan kebijakan itu dipikirkan dulu. Jangan seperti PPATK itu, dikeluarkan kebijakan kemudian dibatalkan, tapi sudah ada efek negatifnya kepada orang lain. Bahkan ada orang yang sudah meninggal karena rekeningnya tidak bisa dicairkan. Itu namanya membunuh secara tidak langsung. Jangan karena Bapak Presiden jadi suka-sukamu. Dulu kami berharap bahwa sebagai seorang jenderal, Bapak itu jiwanya jiwa Indonesia, jiwa seorang pejuang. Ternyata jauh panggang dari api. Salah pilih kan. Oke guys, itu adalah ungkapan kekesalan dari seorang bapak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto dinilai sebagai presiden macan ompong. Prabowo Subianto dinilai sebagai presiden paling bodoh sepanjang sejarah karena kebijakannya ngawur semua. Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai presiden pemeras rakyat. Sekali lagi, ketika bangsa kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya mental seperti Bapak Prabowo Subianto ini, maka saya khawatir bangsa kita tidak punya marwah, bangsa kita tidak punya harga.
Cuplikan-cuplikan video tadi sesungguhnya adalah sebuah realita yang terjadi hari ini. Keputusan dan kebijakan yang lahir dari Bapak Prabowo Subianto hampir sebagian besar adalah keputusan-keputusan yang blunder, adalah kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Para menteri di Kabinet Merah Putih pun sama, selalu membuat kebijakan-kebijakan yang blunder, yang pada akhirnya selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Mungkin ini adalah waktunya, mungkin ini adalah saatnya, bahwa kita sebagai rakyat harus bangkit untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang benar-benar hanya demi mereka-mereka yang punya jabatan dan kekuasaan, bukan untuk kita rakyat jelata. Cuplikan-cuplikan video ini juga mau mengingatkan kita masyarakat Indonesia agar ke depan kita harus kritis dalam memilih seorang pemimpin. Jangan seperti pemimpin hari ini, pemimpin yang hanya bisa omon-omon, pemimpin yang dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, pemimpin yang benar-benar tidak punya rasa empati kepada rakyat. Dan Prabowo Subianto hari ini, bila kita bandingkan dengan kinerja dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, rasa-rasanya Kang Deddy Mulyadi jauh lebih berkualitas. Sungguh ini sangat memalukan. Sekali lagi, sangat memalukan ketika bangsa kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar dalam pengambilan dan keputusannya selalu menyusahkan kita rakyat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.